Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jumpa lagi dengan saya, Bram Manaha. Kali ini kita akan membahas sebuah topik, pakar Alkitab jadi mualaf. Orang ini menamakan dirinya adalah Kisah Mualaf Dunia di dalam channelnya. Sebenarnya ini merupakan tantangan dia terhadap pendeta Zaifuddin Ibrahim. Dia mempertanyakan apakah Pak Zaifuddin itu pernah sekolah. Apakah dia tidak mengerti bahasa Indonesia? Ngerti enggak bahasa Indonesia? Atau Anda tidak mengerti ya tata bahasa Indonesia? Oleh karena itu, dia juga menganggap dirinya sangat paham dengan Alkitab. Dia merasa dia mengerti Alkitab, sehingga dia katakan kalau pendeta Zaifuddin itu mengerti Alkitab, maka dia akan kembali lagi jadi Islam. Oleh karena itu, mari kita dengarkan cuplikan videonya berikut ini. Gimana logikanya? Apakah Anda pernah sekolah? Hai Pak Pendeta Zaifuddin Ibrahim, apakah Anda pernah sekolah? Atau Anda tidak mengerti bahasa Indonesia, atau Anda tidak mengerti tata bahasa Indonesia? Kamu ngerti nggak ya? Ngerti bahasa nggak ya? Kita sudah mendengarkan pemaparan tadi ya, di mana Kisah Mualaf Dunia tadi mengatakan bahwa apakah Pak Zaifuddin itu pernah sekolah. Hai Mualaf Dunia atau Kisah Mualaf Dunia, Pak Zaifuddin itu seorang pakar bahasa Arab. Dia adalah guru besar di sebuah sekolah atau institusi Muslim, dan dia adalah guru besar, pengajar. Dia bisa berbicara dalam bahasa Arab, tidak sekedar hafal, tapi dia bisa berbicara secara fasih dalam bahasa Arab. Itu tidak dapat diragukan. Itu fakta. Kemudian kita melihat di sana bahwa dia katakan, apakah Pak Zaifuddin itu tahu bahasa Indonesia atau tahu tata bahasa Indonesia? Pak, tidak. Jadi dia seolah-olah merasa bahwa dialah yang sangat mengerti bahasa Indonesia dan sangat mengerti tata bahasa Indonesia. Saking pakar di dalam Alkitab, bahkan mungkin pakar dalam bahasa Indonesia, dia ketika baca Alkitab itu dia hafal di luar kepala. Saking di luar kepalanya, saya sendiri bingung untuk menalarnya, untuk melogikannya. Karena itu, ini bukti bahwa dia adalah seorang pakar. Dan saya melihat ada videonya yang lain bahwa dia bercerita dia adalah seorang mualaf. Dia dulu orang Kristen, lalu masuk Islam jadi mualaf. Jadi betapa dia sangat mengerti Alkitab dan dia sangat menguasai Alkitab. Karena dari Alkitab itulah dia menemukan hidayah dan masuk Islam jadi mualaf. Sehingga dia ketika masuk Islam dia mencoba untuk menunjukkan kepakarannya di dalam Alkitab dan bahasa Indonesia dengan tata bahasa yang begitu indah dan menarik, mempesona,
membuat kita terbuai sampai-sampai lupa diri. Ya. Nah, mari kita dengarkan paparannya yang begitu sistematis, yang begitu teratur, dengan tata bahasa yang begitu menarik, yang puitis, dan yang begitu romantis. Matius ayat 15 ya. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Dan di Ulangan ya, ayat 6. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Coba kita ke Raja-Raja ya. Ayat 60 ya. Supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. Kita sudah dengarkan ya apa yang dikatakan oleh kisah mualaf dunia ini. Orang seperti inikah yang mau menantang Pak Saifuddin Ibrahim untuk debat? Kasihan amat. Katanya sekolah, tahu tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian di video pertamanya dia katakan bahwa dia adalah seorang mualaf, dari Kristen jadi mualaf gitu ya. Saya mau pastikan bahwa kisah mualaf dunia ini dulu waktu Kristen tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah ke gereja. Kalaupun dia ke gereja, mungkin tinggal paling belakang dan tidur sampai ibadah selesai. Apa yang dia bilang tadi? Matius ayat 15. Bro, Matius itu pasalnya ada 28. Jadi ayat 15 itu jumlahnya 28. Di setiap pasal ada ayat 15. Kemudian dia katakan bahwa Ulangan ayat 6. Kitab Ulangan itu pasalnya 34. Berarti ayat 6 ada 34. Lalu dikatakan bahwa Raja-Raja ayat 60. Padahal kitab Raja-Raja itu ada dua. Satu Raja-Raja dengan 22 pasal dan dua Raja-Raja dengan 25 pasal. Ayat 60 itu didapat dari mana? Jadi cara orang mengutip ayat yang benar dalam penyebutannya, misalnya Matius pasal 1 ayat 15, Ulangan pasal 8 ayat 6, 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 10, atau 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 7, seperti itu. Bukan sebutkan nama kitab langsung ayat. Orang seperti ini mau menantang Ustadz siapa namanya, Pak Saifuddin Ibrahim untuk debat. Pak Saifuddin itu pakar bahasa Arab. Kalau nanti dia ngomong bahasa Arab dengan kamu, linglung kamu. Kamu untuk menyebutkan ayat Alkitab saja kacau balau, berantakan. Terus kamu untuk mengungkapkan satu kata, kamu mikir 5 jam baru ngomong satu kata. Kamu nantang Pak Saifuddin untuk debat. Nggak usah dah. Ya. Nomor WA saya di video saya. Silakan kalau kamu punya nyali, kamu angkat telepon saya, video call. Kalau kamu tidak berani juga, kamu tinggalkan nomor WA kamu di kolom komentar. Nanti saya yang hubungi kamu kalau kamu menyaksikan video ini, ya. Inilah orang yang bodoh tapi so tahu. Menantang sana, menantang sini gitu. Kamu kan cuma cari makan. Ya. Menantang Pak Saifuddin biar numpang populer ya.
Inilah yang dikatakan oleh Alkitab di dalam kitab Amsal pasal 12 ayat yang ke-15. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat ia bijak. Jadi ini orang, kisah mualaf dunia ini adalah orang bodoh tapi berlagak pinter. Menganggap dirinya pinter, menganggap dirinya benar sendiri menurut anggapannya. Kemudian Amsal pasal 27 ayat 22 dikatakan, sekalipun engkau menumbuk orang bodoh dalam lesung, dengan alu bersama-sama gandum, kebodohannya tidak akan lenyap daripadanya. Jadi orang bodoh seperti ini mau diapain juga tetap kebodohannya melekat, tidak akan pergi. Tapi nantang sini nantang sana untuk mau debat dengan dia. Aduh, kasihan sekali kamu. Jadi bertobatlah kamu, ya, bertobatlah. Percayalah kepada Yesus Kristus yang sangat mengasihi dirimu, yang telah menebus dosamu supaya kamu tidak masuk neraka, ya. Kamu gak usah lah ngarang-ngarang. Kamu kan manusia copy paste. Kamu kan hanya copy paste dari orang lain dan kamu mencoba untuk mau tampil untuk menjadi seorang apologet. Tapi apologet kamu kan kamu sendiri. Kamu udah berani tampil toh bersama-sama orang lain. Kamu hanya buat di YouTube keluar sendiri gitu. Ya. Nah, saya percaya saudara-saudara muslim banyak yang cerdas. Ya. Kritisilah orang-orang seperti ini. Kalau ada yang masih percaya dengan bualan orang bodoh ini, maka Anda pasti dipastikan lebih bodoh dari orang ini. Nah, oleh karena itu, bagi saudara-saudara yang sudah nonton video ini, silakan untuk like, subscribe, dan komen di kolom komentar, share kepada teman-teman yang lain agar mereka juga tahu, sehingga tidak dibodohi oleh orang konyol kayak gini. Dan jangan lupa untuk bunyikan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video saya berikutnya. Sampai jumpa dalam video selanjutnya dan Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.